Nabi Muhammad benar cabul? Pertanyaan ini sering muncul dari pembenci Islam dan jawabannya sangat jelas. Tuduhan ini tidak berdasar. Ia berasal dari distorsi sejarah dan fitnah oleh pihak yang tidak memahami konteks. Mari kita telusuri lebih dalam. Pertama, kita bahas tuduhan yang berkaitan dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam konteks sejarah dan budaya Arab saat itu, menikah di usia muda adalah hal yang umum, baik di Arab, Eropa, maupun Asia. Aisyah sendiri tidak pernah merasa dizalimi. Sebaliknya, beliau menjadi ulama besar dan meriwayatkan ratusan hadits. Cintanya kepada Rasulullah sangat dalam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aisyah berkata, Rasulullah menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan membangun rumah tangga denganku ketika aku berusia 9 tahun. Ini menunjukkan kenyataan sejarah tanpa ada unsur cabul di dalamnya. Selanjutnya, kita perlu menekankan karakter Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah berperilaku cabul. Semua istri beliau adalah wanita-wanita terhormat. Nabi adalah teladan dalam kesucian dan kehormatan. Beliau tidak pernah mendekati zina. Dia diangkat Allah sebagai contoh terbaik untuk umat manusia. Seperti tertulis dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Qais Al-Ahzab 21. Mari kita ringkas. Tuduhan terhadap Nabi Muhammad bersifat fitnah dan tidak berlandaskan fakta. Pernikahan beliau dengan Aisyah tidaklah mencerminkan perilaku cabul, melainkan sesuai dengan konteks zaman. Penting bagi kita untuk memahami sejarah secara utuh. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi sepihak yang tidak berbasis fakta. Perlu dicatat bahwa pernikahan dalam budaya pada masa itu bukanlah sama dengan pemahaman kita sekarang. Di banyak masyarakat, hubungan tersebut adalah cara yang sah dan terhormat untuk menjalin ikatan, bukan refleksi dari perilaku cabul. Nabi Muhammad memperlakukan Aisyah dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Aisyah juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas dan berpendidikan, berkontribusi besar dalam perkembangan Islam melalui ilmu pengetahuan dan hadis. Dia adalah panutan bagi banyak wanita, menunjukkan bahwa pernikahan mereka adalah kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan misi mulia. Keberanian dan kebijaksanaannya membuat banyak orang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya, membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya sepihak, tetapi juga menyesatkan. Melanjutkan pembahasan, penting untuk mencatat beberapa konteks yang berfungsi untuk memahami betapa kelirunya tuduhan tersebut. Dalam kalangan masyarakat Arab pada masa Nabi, pernikahan adalah bagian integral dari kehidupan, dan seringkali melibatkan pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi. Maka dari itu, kita seharusnya menilai setiap aspek dalam kerangka waktu dan budaya saat itu. Selain itu, hubungan antara Nabi Muhammad dan Aisyah radhiyallahu anha memperlihatkan saling pengertian dan komitmen dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui pendapat Aisyah, kita juga lebih memahami misi Nabi untuk menyebarkan ajaran Islam yang penuh kasih dan penghormatan antar sesama. Meskipun beberapa mungkin mencoba untuk menilai pernikahan itu dengan kacamata modern, penting untuk mempertimbangkan niat dan komitmen Nabi Muhammad. Beliau tidak hanya seorang suami, tetapi juga seorang pemimpin spiritual bagi umatnya. Aisyah adalah salah satu murid terbaiknya, dan bersama-sama mereka menunjukkan bagaimana hubungan dapat menjadi sumber kekuatan. Hal ini tergambar dalam interaksi mereka yang saling mendukung. Aisyah meriwayatkan banyak hadis dan menjelaskan ajaran Nabi kepada generasi berikutnya, menunjukkan betapa berartinya peran beliau dalam penyebaran Islam. Ini adalah contoh nyata dari seorang istri yang tidak hanya dicintai, tetapi juga dihormati sebagai mitra intelektual dan spiritual. Di samping itu, penting untuk mengerti bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang suami yang mencintai istrinya, tetapi juga seorang pemimpin yang membangun masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Hubungan beliau dengan Aisyah mencerminkan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana keduanya saling mendukung dalam misi mulia menyebarkan ajaran Islam dengan integritas. Pernikahan mereka bukan hanya sekedar ikatan, melainkan juga platform untuk berbagi pengetahuan dan membangun karakter masyarakat yang lebih baik. Kehidupan Nabi Muhammad dan Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh hubungan yang saling menguntungkan, menciptakan dampak mendalam bagi umat Islam. Seiring waktu, kisah mereka menggambarkan bagaimana cinta, penghormatan, dan dedikasi dapat bersatu untuk membangun peradaban yang lebih baik. Mari kita ingat, setiap aspek dari kisah ini membawa pelajaran berharga bagi kita semua.
Jika Anda ingin mendalami lebih banyak tentang kehidupan Nabi Muhammad dan akhlak beliau, jangan ragu untuk mencari tahu lebih lanjut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini untuk menyebarkan informasi yang benar. Terima kasih telah menonton.